Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifah Dayatur Rahmah. Saya berasal dari kelas Akidah Filsafat A6. Di sini saya akan mencoba mereview film yang berasal dari negara Prancis yang berjudul Le Visiteur dengan sutradaranya yaitu Christian Clavier dan aktor utamanya yaitu Jean Reno. Film ini sendiri rilis pada tanggal 27 Februari 1993. Genre film ini sendiri yaitu laga komedi dan mengambil setting waktu pada tahun 1123 yang pada masa itu terjadi peperangan bersaudara antara Raja Louis sama Raja Henry. Gimana kelanjutannya? Silahkan kita simak video ini. Pada masa itu Perancis sedang mengalami ibaratnya kayak masa suram lah, karena terdapat dua kerajaan yang saling berperang satu sama lain, padahal masih saudaraan nih. Pada saat itu Raja Louis itu sedang datang ke daerah camp Raja Henry. Dia itu datang untuk menemui kekasihnya, tapi kayaknya di sini tuh kekasihnya itu ada hubungan juga dengan Raja Henry. Maka dari itu mereka bertemu secara diam-diam di camp Raja Henry, di wilayah Raja Henry. Yang unik di sini itu pada masa itu, pada tahun itu, Prancis kurang begitu menjunjung tinggi rasa kepedulian atau rasa simpati terhadap wanita. Ini dibuktikan ketika Raja Henry berhasil untuk menerobos masuk di dalam ruangan di mana Raja Louis dengan kekasihnya yang bernama Catherine, entah itu seorang putri atau apa, saya kurang mengerti, tapi di situ saya lihat dia memakai mahkota dan dia juga berpenampilan layaknya putri. Kemudian Raja Henry itu menendang kepala si putri itu hingga dia pingsan, dan dia juga melemparkan tombak panah kepada pelayan si putri yang ya pastilah dia perempuan. Dari situ saja kita bisa lihat bahwasanya tidak ada atau kurangnya penghargaan terhadap wanita seperti itu. Lanjut kisah selanjutnya yaitu kemudian Raja Louis berhasil kabur dari camp tersebut, akan tetapi dicegat di suatu daerah yang kurang dijelaskan namanya apa oleh pasukan dari Raja Henry tersebut. Akan tetapi kesatria dari si Raja Louis ini tersebut mampu untuk mengalahkan para kesatria dari Raja Henry, dan akhirnya mereka pun menang akhirnya mereka pun pulang dengan membawa kemenangan. Disambutlah tuh sorak-sorai. Mereka pulang ke camp dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan dalam keadaan bersih. Oke, mungkin itu sedikit catatan untuk sutradaranya. Seharusnya kalau habis tempur mereka kelihatan dong rusuh atau gimana gitu kan. Itu enggak. Mereka kelihatan baik-baik aja, mereka kelihatan bersih. Mereka disambut sebegitu meriahnya dengan warga yang ada di situ, dengan para kesatria lainnya. Dan karena kesetiaan dari kesatrianya yang bernama Giardi, kemudian Raja Louis memberikan hadiah, memberikan reward berupa kenaikan pangkat. Dia diangkat menjadi pangeran agar bisa menikahi kekasihnya yang bernama Vergonde. Vergonde itu seorang princess dari kerajaan tetangga. Seperti itu. Dan akhirnya sang Raja Louis tersebut
meminta untuk Diardi datang ke kerajaan Vergonde untuk menjemputnya, kemudian menikahinya, seperti itu. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka itu harus melewati sebuah hutan yang di dalamnya terdapat pemukiman yang penuh dengan penyihir. Dan salah satu penyihirnya yang paling jahat itu namanya siapa ya? Nggak dijelasin namanya. Dijelasin tapi saya lupa. Pokoknya penyihir itu mampulah untuk merubah seorang nenek-nenek tua menjadi seorang gadis yang lebih muda, seperti itu. Dia tuh sangat terkenal karena kejahatannya. Terus disandralah sang penyihir tersebut, dibawa tuh ke daerahnya Vergonde untuk dijadikan sebagai hadiah lamaran gitulah untuk Vergonde. Akan tetapi di tengah perjalanan si Diardi atau Pangeran Diardi tadi diracun sama si penyihir. Di minumannya tuh dikasih racun, tapi bukan racun untuk mematikan. Jadi dikasih racun biar penglihatannya itu jadi aneh gitu loh. Setelah meminum ramuan itu tadi, Diardi kemudian melihat kastil. Kastilnya tuh goyang-goyang kayak bapau. Oke, bayangin aja bapau. Terus abis itu, dia melihat Vergonde itu dikejar-kejar ayahnya. Karena sebenarnya Vergonde itu nggak kepengen nikah muda gitu loh. Lah, dikejar-kejar sama ayahnya, tapi ayahnya itu di penglihatan Diardi jadi beruang besar. Terus, karena Diardi melihat bahwasanya Vergonde dikejar-kejar sama beruang besar nih, makanya dia ngelemparin panah tombaknya itu, cus, kena ke ayahnya. Matilah ayahnya di situ. Mati, terus endingnya dimakamkan kan, ala raja. Pemakaman ala raja kan, ya nanti kita bahas pemakaman ala raja. Kita tulis pemakaman ala raja Prancis. Pemakaman ala raja Prancis. Terus kemudian Vergonde tuh mengucapkan janji bahwasanya dia tidak akan pernah mau menikah, apalagi dengan orang yang sudah membunuh ayahnya. Oleh seperti itu, dia sudah mengucapkan janji. Kemudian karena Diardi merasa sangat bersalah, dia mendatangi seorang penyihir ahli mantra dari kerajaannya sendiri, dan kemudian dia memohon kepada si penyihir itu untuk membuat hidup kembali si ayah dari Vergonde agar dia bisa menikah dengan Vergonde. Karena ketika dia bisa untuk menghidupkan sang ayah kembali kan berarti sumpah Vergonde kan terpatahkan tuh. Makanya dia bisa menikah gitu. Harapannya seperti itu, tapi ternyata si penyihir berkata, tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati tanpa izin Tuhan. Dan saya bukan termasuk utusan Tuhan. Dia bilang kayak gitu tuh. Terus dikasih solusi sama si penyihir. Bagaimana kalau kamu tak buat untuk menjelajahi waktu? Intinya kayak gitu, menjelajahi waktu. Jadi kamu bisa datang ke waktu di mana kamu hendak menembakkan panah tombak kepada sang ayahnya. Jadi kamu bisa menukar arah tombakmu gitu kan. Nah intinya dibuatin ramuan karena nggak ada jalan lain kan, itu cuma jalan satu-satunya biar supaya dia bisa menikah sama Vergonde dan memiliki keturunan seperti itu. Sang penyihir tersebut membuatkan ramuan dari darah lintah atau apa, saya lupa. Pokoknya terus kemudian kan diminum karena Diardi kurang merasa yakin
Kemudian diminumkan dulu itu ke pembantunya yang bernama Jekweta. Jekweti, Jekweti. Terus Diardi juga ikutan minum. Barulah setelah itu si penyihir itu mengucapkan mantra. Mantranya saya tidak nge-record, saya tidak mengingat karena itu pakai mungkin bahasa Perancis lama, jadi saya kurang mengerti. Bahasa Perancis saja saya kurang mengerti, apalagi bahasa Perancis lama seperti itu kan. Pokoknya setelah diucapkan mantra itu tersebut, keadaan Diardi sama Jekwetya, pembantunya itu, dia berubah jadi, kamu tahu kayak kurcaci-kurcaci di Snow White, persis kayak gitu, hidungnya gede banget, terus jadi kerdil, pokoknya mukanya jelek, terus alisnya itu tebel gitu, tebel banget gitu kan, kayak kumis. Tapi setelah itu endingnya mereka menghilang. Cus. Mereka datang ke masa depan ternyata. Karena si penyihir itu tadi salah ngasih ramuan. Mereka datang ke masa depan yang dimana saya ingatnya itu sekitar 100 tahun setelah 1000 tahun setelah kejadian minum ramuan itu tadi. Mereka datang, terus mereka kan asing tuh ngelihat jalan raya yang udah diaspal, terus ngelihat mobil. Di tengah-tengah jalan itu pembantunya nyari kuda kan. Terus lihat aspal. Lihat aspal tuh dicium. Baunya kayak gimana. Terus abis itu dia ngedengerin suara aspal itu tadi. Kok ada sesuatu yang bergerak. Terus ternyata ada mobil lewat. Mobil lewat pada saat itu tuh dipanggil sama si pembantunya Diardi atau yang nama Jekweta itu sebagai kereta iblis. Karena nggak ada kudanya. Dia bisa bergerak secara mistis gitu loh. Dan endingnya itu mobil dipukulin sampai hancur sama mereka. Mobil yang hadir pada tahun 1993 itu tuh masih berupa mobil kodok, taksi mobil kodok gitu loh. Ya pokoknya kayak gitulah. Lanjut cerita, mereka tuh berkelana berusaha untuk mencari petunjuk sebenarnya mereka di mana, terus pada tahun berapa, bagaimana cara untuk kembali ke masa lalu, seperti itu kan. Mereka kemudian singkat cerita ketemu sama seorang wanita yang mirip sama Vergonde. Dan ketika ketemu, si Diardi itu langsung mencium tangannya, langsung sujud ke kakinya. Dia begitu appreciate sama seorang gadis gitu loh, seorang wanita yang ya mungkin karena dia appreciate sama gadis itu karena ya dia mirip sama Vergonde, mungkin karena itu. Jadinya dia begitu lemah lembut, begitu sayang. Tapi ketika sama orang lain, dia brutal sekali. Dia arogan. Ya mungkin karena dia merasa aku kesatria hebat. Jadi no pay kalau aku arogan gitu kan. Dia datang ke sebuah gereja, kemudian dia itu tadi terus ketemu sama Vergonde, kembarannya Vergonde, yang namanya Beatricia. Di sini Beatricia ternyata tuh udah menikah sama seorang laki-laki yaitu dokter gigi. Terus akhirnya si Diardi sadar dah tuh, oh berarti saya ini berada di tahun yang sudah jauh dari tahun saya. Ini tahun yang modern, bukan tahun yang saya harapkan, seperti itu. Kemudian dia dibantu sama Beatricia ini tadi mencari kastil dari Diardi yang dulu ditempatin dia sama Raja Louis, dan ketemu dah tuh sama kembarannya Jekweta. Bukan kembarannya tapi anak turunnya gitu loh ibaratnya. Anak turunnya dari Jekweta. Dan ternyata anak turun dari Jekweta itu sukses di masa depan.
Jadi Diardi kurang begitu senang. Tapi dan dia tuh berhasil membeli kastil dari Patricia, dan di dalam kastil itu ternyata tuh ada lorong yang bisa menuju rumah atau tempat dari si ahli sihir yang udah ngebantu Diardi sama Jequeta untuk datang ke masa depan itu tadi. Terus dia membaca catatan, terus dia datengin anak turun atau cicit dari penyihir tersebut dan ketemu dah tuh. Terus dikasih ramuan, terus endingnya mereka ngucapin mantra, terus mereka bisa balik lagi ke masa lalu dan bisa menukar arah posisi panah sehingga dia nggak jadi ngebunuh ayahnya dari Vergonde, dan endingnya mereka menikah. Oke, kelar. Jadi di sini yang akan aku bahas pertama itu masalah cultural yang bersangkutan sama cultural studies, yaitu yang pertama mengenai baju perang dulu deh. Baju perang. Baju perang Prancis itu sangat berbeda dengan baju perang Indo ya. Jadi kalau Indo kan paling pakai pakaian gitu kan. Paling juga kain kan, terus pakai apa sih namanya, perisai. Perisainya juga seadanya. Terus pakai ujung tombak. Kalau di Prancis, mereka tuh pakai pakaian besi semuanya kan. Sampai atas kepala juga pakaian besi. Terus perisainya juga besi. Terus mereka tuh nggak bawa tombak, tapi bawa pedang. Bukan tombak jadi ya. Terus habis itu mengenai cara mereka memperlakukan wanita yang tidak mempunyai feedback buat mereka ya kasar, brutal gitu. Terus pemakaman ala Raja Prancis sendiri, pemakaman ala Raja Prancis itu nggak dibakar, nggak dikubur, nggak dipeti mati, tapi cuma digeletakin di atas peti mati, terus ditaruh di gereja. Udah dibiarin aja dah tuh, dibiarin kayak gitu, nggak ditutupin apapun. Terus dipakain kayak perhiasan-perhiasannya, seperti itu. Terus kalau pas yang di zaman modernnya itu pada tahun 1993 Prancis sudah sangat maju. Dia ini terlihat dari rumah yang dihuni oleh Patricia sama suaminya itu sudah memiliki wastafel yang bisa sekalian sama sabunnya gitu loh. Jadi nggak usah sabun sendiri, terus wastafel sendiri, enggak. Jadi wastafelnya udah ada sekalian, tinggal muter kerannya gitu, udah keluar air sama sabunnya. Jadi ada yang otomatis. Terus habis itu rumah-rumah di Perancis itu setiap kamarnya itu ada penghangat ruangan yang berupa apa sih namanya, kayak api unggun gitu loh. Pokoknya itu penghangat ruangannya kayak gitu. Ya belum otomatis sih penghangat ruangannya, jadi harus masukin kayu ke tungku dulu tuh. Terus udah sih aku rasa udah cukup. Pakaian-pakaian pada masa itu juga masih kayak tipe-tipe old school gitu loh. Jadi pakaiannya dimasukin, cewek juga kayak gitu, pakaiannya dimasukin, pakai kemeja dimasukin, terus pakai sepatu, celana cingkrang, udah terus berangkat kayak gitu. Mobil-mobil yang ada pada masa itu juga masih sekitar limosin, sedan, sama mobil kodok tadi. Oke, sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.